Tuh telurnya, Pak. Telurnya. Ini ada ibunya. 6. Coba lihat. Ada yang 3 tenggelam. Tuh. Tadi indukannya kayak bolak-balik ya, bawa makanan kecil di paruhnya, dibawa ke sarang. Guys, gue merinding banget. Burung setan akhirnya. The Hakims Aviary. Hai, assalamualaikum guys. Perkembangan burung lagi, dan lagi. Nggak bosen dong. Iyalah ya. Makanya subscribe yuk biar sama-sama semangat. Oke guys. Nah, kali ini gue mau bahas perkembangan burung yang jarang gue expose. Ternyata udah menetas loh guys. Penasaran kan? Penasaran? Oke, langsung aja yuk. Ini dia tayangan hari ini. Ngomong-ngomong pagi hari ini, dari tadi malam tuh Kang Pio sama Bagus katanya ngomong ada kejutan, kejutan apa? Banyak sih. Jadi harus agak random ya, keliling kita. Jadi awalnya dari sini dulu di atas kita gitu. Ada beberapa. Di sini sebenarnya kita ada perkembangan baru. Ini kan itu apa namanya? Perling. Jalan perling gimana? Belum menetas juga? Belum menetas, cuman malah bertambah gitu. Hah, telurnya? Ya. Sebelumnya ada berapa ya? Sebelumnya 3. Sekarang? Coba dicek. Masih ada itunya nggak? Kameranya nggak? Ada. Dicek sekarang bisa nggak? Iya, cek aja sekarang, terus record dulu baru bawa turun aja. Coba. Sama Di sini Pak, di sini ada sarang. Nah, ini kan ada kabel tuh. Itu kabel tuh kabel kamera kecil. Nah, sekarang mau di record pakai. Kemarin kan sempat terakhir itu kita cek masih ada 3 butir. Ya. Tapi belum menetas, kemungkinan itu emang belum fertil, kemungkinan nggak akan menetas ya. Ya, kemungkinan udah nggak akan menetas nih. Keputusannya karena sekarang bertambah nih, harus gimana ya? Yang 3 itu harus dikeluarkan. Coba cek. Nah, tapi tahu nggak yang 3-nya yang mana? Oh, itu metodenya ya. Kita ngikutin metode yang kemarin. Kalau ngambang berarti kosong, kalau tenggelam berarti isi. Ya, kita pecahin aja, nggak apa-apa di sini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, itu kosong. Ngambang guys. Ya, berarti invertil. Lepasin. Nah, kalau yakin nih, Ada indukannya nggak? Barusan ada telurnya, tapi telurnya udah kelihatan nih banyak setian daun di bawah ya. Terus itu indukannya tuh mau masuk lagi tuh. indukannya harus keluar dulu, Bu. Bawa aja ya, teman. Coba. Nah, kalau udah ke-record udah. Coba lihat. Ini yang mana kemarin? Ini Barusan Pak. Tuh telurnya Pak. Telurnya. Ini ada ibunya. Iya. Dia lagi di dalam kan. Oh. Itu 1, 2, 3 aja. Itu ada sebenarnya yang rekaman kemarin ada 6, cuman udah di backup. 6. Coba lihat. 6. Udah nggak ada. Iya. Itu Berarti sudah ada 3, 6. Nggak, sebelumnya 3. Nggak menetas. Iya. Iya, ada 1 indukan. Dari 1 indukan. Udah gitu dia bertelur lagi. Telur lagi karena kan udah kelewat waktu itu kita bicara, oh ini udah kelewat nih waktunya. Gitu, udah kelewat 4 hari, 5 hari udah. Tapi kita nggak ambil yang 3-nya itu. Saya pikir bakal pindah. Ternyata dia di situ lagi. Malah di situ. Kalau 6 telur dia ngeraminnya nggak maksimal dong. Makanya Harus diambil 3 lagi ya. Harusnya diambil yang Lama. diambil. Masalahnya kita nggak tahu yang lama yang mana. Bisa tahu sih. Oh ya udah. Biasanya indukan gitu kan hanya bertelur 2 ya. Oh, ini Lakuin. Nyalakan biasanya Jalak lebih. Iya. dari 3 bisa. Sampai 5 butir telur bisa. Wow guys, yang sebelumnya bertelur 3 butir, sekarang bertelur 3 butir lagi. Tapi telur yang sebelumnya belum bisa dibuahi. Semoga ketiga telur yang sekarang bisa menetas semua. Amin. Oke guys, kita intip yuk aktivitas jalak perling sekalian nunggu kabar gembira dari burung satu ini.
Jalak perling ini lebih suka nongkrong di pohon salam, guys. Sementara Bagus dan Kang Pio sedang membuat tempat untuk kamera USB-nya supaya lebih gampang buat pantau jalak perlingnya. Kita pakai handphone ya, melalui jalur ini. Dan nanti kita simpen di sini guys ya. Sorry guys. Ini udah ada sebenarnya, cuman di situ ada indukannya. Ada indukannya udah masuk ya guys. Udah bisa disimpan. Jadi ketika saya merekam, jadi saya naik dulu sedikit, taruh handphone di sini dan ditinggalkan seperti itu. Jadi nggak ditungguin juga, ditinggalkan aja. Nanti kita tinggal ambil hasil rekamannya, bukan gitu Gus ya? Iya betul. Oke, jadi kayak gitu. Berarti nggak ngeganggu burung-burung ya Kang ya? Ngeganggu, udah sekali aja tadi ngeganggunya. Nah, oke guys. Nih hasil gambar nih Gus tadi Gus. Ini alasannya kenapa gede banget Gus? Karena posisi sarangnya berbeda dengan sarang burung lainnya. Yang ini lebih pas lubang terus ada ini lagi Bawah, jadi kalau kita simpan dari luar telurnya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Jadi si kameranya ditaruh dari atas bawah. Iya, ke bawah. jadi jaraknya deket ya, agak deket nih, jadi nggak apa-apa. Nah kita lihat guys ya, kayak gini. Nah ini burungnya kelihatan nih, baru dia mengeram nih, kakinya kelihatan. Nah dan memang jadi tertutup rapat banget ya. Jadi si indukannya nggak kelihatan ya, jadi kelihatannya cuman badannya doang. Jadi kayak gini. Jadi kita cuma ngelihat bulu-bulu aja, bulu burung yang lagi nutupin. Jadi burung kepalanya, bentuk matanya atau seluruh badan burungnya nggak kelihatan karena kameranya terlalu dekat. Yang penting kita bisa dapat momen ya, gambar lah ya, gambar telurnya udah jadi anak, udah jadi baby. Amin. Oke. Oke guys, saatnya mengecek ke-6 telur jalak perling ini menggunakan metode yang pernah dilakukan ke murai batu. Dan kita simak bareng-bareng ya, kenapa harus pakai metode ini. Cus guys, ini dia pembahasannya. Nah, jalak perling ini sebelumnya kita punya catatan dia bertelur ya dok ya. Ya. Tapi pas kita cek ternyata Belum menetas. ya itu belum menetas karena udah lewat. Nah, saya cek lagi ternyata telurnya ada 6. Tadi kan udah dicek tuh sama Pak Irfan. Nah, barusan katanya ini aja lanjutin, telurnya harus kita buang tuh yang 3-nya. Nah, Iya. buat mengetahuinya mana telur yang isi sama mana telur yang maksudnya telur yang baru sama telur yang lama, sebetulnya kita pakai metode air ya. Waktu Iya. itu seperti kita melakukan Buat murai batu. terhadap murai batu. Jadi kalau ngambang berarti dia kosong. Iya. Nah, itu pun seperti ini. Pernah ada yang bilang telur burung itu semuanya ngambang katanya gitu guys. Nah, oke, tidak seperti itu ya. Nah, jadi ini maaf aja, ini pengalaman saya ketika breeding murai batu. Saya mengecek murai batu itu saya tidak menggunakan senter. Nah, saya cuma menggunakan metode air. Di mana sih telur yang di usia yang udah 6 hari atau 7 hari itu saya celupin ke air. Kalau dia tenggelam, saya masukkan lagi. Walaupun itu bukan jaminan dia menetas, tapi di situ udah isi. Jadi dia ada isinya. tanpa udara gitu. Maksudnya tanpa udara yang berlebihan atau tidak kering. Ya. Nah, biasanya ternyata benar ketika saya celupin telur 3 itu ke air atau jumlahnya 2 atau 4 dan semuanya tenggelam, semuanya menetas. Ya. Tapi ketika telur yang ngambang kita masukin lagi, semuanya ternyata dia tidak menetas. Ya, jadi kenapa telur yang infertil ya, yang nggak ada isinya itu kenapa dia kalau gagal itu mengambang? Itu karena emang dalam telurnya itu udah terjadi penguraian Kang. Jadi
sel telurnya, kuning telurnya, putih telurnya itu dia mengurai, dekomposisi, terus jadi gas. Jadi gasnya itu semakin banyak dan ada yang keluar dari pori-pori telurnya itu. Jadi telurnya akan semakin jadi ringan kalau nggak ada pertumbuhan embrio di dalam telur itu. Jadi dengan cara kita mengambil telur dan kita uji apung seperti itu akan lebih akurat sebenarnya. Kalau telur busuk sama telur yang ada isinya, sebenarnya itu kalau kita pakai metode center itu akan rancu ya. Kan telur busuk pun dia penuh juga gitu isinya. Telur yang mau jadi mateng mau netes pun isinya juga penuh kan. Nah makanya itu kan jadi rancu. Nah sekarang kita akan coba metode apung biar kita juga ngelakuinnya cepet ya. Kita ambil, masukin yang mana tenggelam, atau kemungkinan sih 3 itu pasti mengapung ya, yang gagal pertama itu. Soalnya 3 yang terakhir ini baru 4 hari yang lalu, 8 hari berarti ya Kang ya? Udah usia 8 hari nih. Sekitar 8 hari. Jadi kan pengeramannya 14 hari dong. Jadi kemungkinan yang 3 ini kalau yang baru ini tenggelam, berarti itu ada isinya. Ada isinya. Gitu. Nah, kalaupun ke-6-6-nya ngambang, jangan salah, itu kosong. Iya, kemungkinan itu pengalaman yang saya dapat dari zamannya ini murai batu. Itu pun dikasih tahu sama senior saya nih, kalau pengen cepet kayak gini diambil telur. Wah kata saya basah tuh, kalau basah kena air. Loh indukan aja dia mengeraminya pakai air gitu. Asal nggak Yang penting kita nggak direndam lama ya. Direndam lama sampai dingin. Soalnya emang telur pun sebenarnya butuh kelembapan. Jadi emang dia ada kadar kelembapannya itu biar telurnya tetap terjaga utuh bagus. Ya. Dan telur yang busuk di sarang itu sebenarnya juga nggak baik ya. Suatu saat kok telurnya dia retak dikit, terus ada busuk telurnya di dalam, terus kita nggak ambil, takutnya menyebar, menular ke telur-telur yang lain. Jadinya kita emang harus punya catatan, kalau emang melebihi dari jadwal dia menetas, baiknya kita cek lagi telur itu. Betul. Oke guys, kita lakukan pengetesan telur burung jarak perling. Mudah-mudahan ada yang ngisi. Amin. Naik ya. Oke guys, saya bawa air nih ya ke atas. Nah bagus berada di situ tuh. Jadi saya nanti ke situ. Apa aku bantu dari bawah? Nggak usah. Nanti bagus pindah dulu ke sana. Bantu doa. Dulu dipegang deh, jangan dicelupin dulu. Nanti kita barengan aja celupinnya. Agak ngeri juga. Tangan nggak megang apa-apa ini. Sekarang ini saya udah pegang 2 lagi. Nah berarti kita barengan nih celupin Gus. Ayo. Total semuanya 6. Bismillah. Oh, ada yang tenggelam. Guys, Tuh lihat tuh. 3 tenggelam. ada yang 3 tenggelam, Tuh. ada yang 3 mengambang. Berarti emang 3 itu ada Nah, isinya. kita ambil yang mengambang, nanti dibawa ke bawah. Kita buktikan ini yang tenggelam harus segera kita masukkan. Iya, Kang. Harus segera kita masukkan lagi ya. Mudah-mudahan ngisi. Amin. Oke. Ini 3 telur yang mengapung ya. Jadi ini kemungkinan telur yang dikeluarkan hampir sebulan yang lalu ini. Nah 3 telur yang masih tenggelam dimasukkan lagi ke dalam. Semoga aja ada isinya dan jadi. Pas ya, berarti hitungan kita 3 telur ini emang udah infertil ya, nggak jadi atau tidak dibuahi. Berarti ini yakin kosong ya. Yakin. Dan kita pecahin ya. Gus mau mecahin nggak? Satu. Soalnya bau. Mau direbus. Soalnya bau ini kalau dipecahin. Iya, ini Nih, kita pecahin aja nggak apa-apa. ada wadah nggak? Ini aja dibuang airnya. Ya udah nanti ke.
Nih, ini bau nih guys ya. Ih, tuh udah Guys, ini kosong ya. Sorry kosong guys. semua. Ini buat mandi. Ah. Oh. Oke guys, barusan udah kita buktikan ada yang nah yang tenggelam itu mudah-mudahan aja itu fertil dan menetas ya, mudah-mudahan, dan indukannya udah masuk lagi, jadi aman lah insya Allah. Kalau burung yang udah deket dengan kita sebetulnya si jalak perling itu dulunya ini banget sama saya. Nah setelah dia punya pasangan, setelah dia punya jodoh, akhirnya mereka menikah dan mudah-mudahan jalak perling ini bisa menetas Amin. di akhir hakim ini. Oke, Thank you. kita tunggu kabar selanjutnya. Dadah. Dari tadi kita lagi memantau perkembangan dari jalak perling ya. Udah gitu tadi indukannya kayak bolak-balik ya, bawa makanan kecil di paruhnya, dibawa ke sarang. Nah sekarang kita lagi nunggu, udah masang kamera USB tadi sama Kang Tio dipasangnya di sana. Nah sekarang tinggal kita nunggu momen si indukannya keluar, baru kita cek Ini kondisi masih sarangnya. di dalam, masih ditutupin. Nah, ini masih dalam ya indukannya? Masih ditutupin. Jadi tapi tadi pas dia ngambil makanan di bawah itu, pas dikejar ke bawah, cuman kelihatan ekornya masuk ke dalam. Jadi ini iya. kalau kita Berarti pengen masih ketutupin yang belum kelihatan nih. Tapi curiga sih. Curiga nggak? Curiga. Soalnya nih tadi mondar-mandir terus indukannya. ini curiga. Nah Mana setelah kita kamera pasang Iqbal? kamera USB, dia belum ada keluar lagi nih. Jadi kita lagi nunggu momen si indukannya keluar nih. Langsung nanti kita cek si kamera USB-nya. Iya. Saya curiga nih. Tapi udah sih gambar yang pokoknya kita tunggu pas indukannya keluar, langsung kita ambil HP-nya, kita cek apakah ada sesuatu kah di dalam gitu guys. Kita tunggu aja karena gambar dari sini udah dapet. Ini paling susah ngambil gambar dari sini, dari sana nggak dapat. Ya dari soalnya mana-mana ini nggak posisinya dapet. susah banget. Ya cuman view-nya dari sini aja, karena di sini kan rimbun banget, area-area sebelah sini nggak bisa diambil dari bawah. Yang bisa itu memang dari sini aja. Jadi harus terpaksa naik di sini untuk ngambil gambar indukan itu masuk ke lobangnya, karena lobangnya juga dalam, terus belok. Itu yang paling susah di jalak perling itu guys. Jadi saya mau turun dulu karena gambarnya udah dapet yang dari sini. Mudah-mudahan aja ada kabar baik. Dari sini nggak bisa kelihatan memang. Dari sini susah Kang Tio. Cuma kelihatan induknya aja. kehalangin. Kalangan sama itu tuh, sama daun-daun. Itu tetap harus. Tuh indukannya tuh Keluar? Itu keluar ya? Oh iya. Guys, ayo dicek. Guys, kita cek nih mumpung indukannya keluar. Ini nih kalau burung yang nggak biasa dikembang biakan, Jadi dia benar-benar bersarang di tempat yang menurut dia benar-benar aman ya. Jauh dari jangkauan. kita termasuk yang pertama kali berhasil, Doakan ya. berhasil dan mengabadikan dengan gambar. Ya, mudah-mudahan. Deg-degan, Coba cek Kang Tio. Jadi kalau ini berhasil. Aduh guys, tadi indukannya bawa makanan ke atas. Biasanya kan kayak gitu tuh, yang bawa makanan, wah pasti ada sesuatu. Ya, patut dicurigai kok Ya, kalau patut ada indukan yang dicurigai. bawa makan seperti itu. Telur, tapi ada merah-merah dikit. Guys, gue merinding banget. Burung setan akhirnya menetas. Wih, udah netes satu, wih. Alhamdulillah. Jalak perling akhirnya netes. Masya Allah guys, alhamdulillah jalak perling menetas juga. Sekian lama menunggu sampai gagal 3 telur. Dan akhirnya
menetas juga. Yuhu, senangnya. Bener-bener sesuai prediksi. Alhamdulillah akhirnya. Baru satu ya? Mau ngintip. Ini baru satu ya? Penasaran kameramen. Nih kameramen penasaran. Tengok, tuh. Ini baru satu kan, Bio? Nih, kameramen. Ada gak? Kelihatan gak? Ada. Tuh. Wih, mangap. Ini baru satu ya? Baru satu, alhamdulillah. Tapi telurnya ini tinggal satu. Ini kan ketutup 3 ya telurnya. Ketutup Ini ini sebelah sini. Satu lagi di mana nih? Di bawah kayaknya nih. Alhamdulillah. Guys, ada bayi. Akhirnya jarak perling menetas juga. Keren. Alhamdulillah, yes, berhasil akhirnya burung jarak perling. Metodenya berhasil. Alhamdulillah. Harus kita kabarin sama bos nih. Iya, Kak harus Irfan dikabarin. kemana sih, sibuk terus. Aduh. Irfan Sibuk lagi ya. banyak kesibukan. Tadi pagi-pagi, sini ngintip. Berangkat. Ya udah. Sama saya sama Bagus nih terpaksa dicek karena kita penasaran ya. Kalau kiper sih bukan kiper juga sih. Kadang-kadang orang-orang yang breeding, Iya. Bagus juga kan ngalamin nih pernah breeding. Ngintip, Penasaran, pasti pengen aja ngintip. pengen aja ngintip nih tanggalnya ngintip gitu kan. Kalau penasaran, Persis kayak gitu. itu juga kan di luar ada breeding burung Oh iya, kecil, Bagus. palak. Ngintip terus ya. Pasti diintip, pasti rasa penasaran itu pasti. Oh, nggak di videoin Gus? Hah? Videoin nggak? Punya videonya? Videonya enggak. Gambarnya? tapi burung, Ngintip gitu. tapi burungnya tiba-tiba udah gede aja. Oh gitu. Oke guys, jadi itu kabar bahagia dari burung cucak perling ya, atau jalak perling. Oke, mudah-mudahan burungnya sehat Ya, sampai amin. dewasa nanti. Amin. Oke, kita lihat terus perkembangan dari jalak perling. Terima kasih Kampio, Bagus dan juga seluruh tim The Hakims Aviary. Ini pencapaian yang luar biasa. Jalak perling akhirnya lahir di The Hakims Aviary alias menetas. Mungkin kebahagiaan ini gue lanjutkan di next episode aja ya. Karena jangan dikasih tahu dulu jangan kasih tahu dulu ya. Kejutan. Jangan lupa subscribe ya. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.